Hai teman-teman, dari begitu banyaknya jenis emosi negatif yang kita kenal, ternyata ada 4 jenis emosi negatif yang paling sering dialami oleh seseorang dan efek destruktifnya besar. Nah, apa sajakah 4 emosi negatif ini dan mengapa hal ini bisa terjadi? Ingin tahu jawabnya? Yuk tonton hingga akhir ya, bersama saya, Roni Kustendro. Selamat datang di channel ini. Channel ini membahas banyak hal yang menarik sehubungan dengan pikiran dan emosi. Jika Anda memiliki ketertarikan yang sama, Anda boleh segera like, subscribe, dan aktifkan loncengnya ya. Jadilah yang pertama untuk dapatkan update dari channel ini. Nah teman-teman, saya mengucapkan terima kasih atas permintaan yang sudah saya terima baik melalui kolom komentar, melalui akun Facebook dan Instagram saya, dan juga melalui Japri. Dan inilah video yang sudah lama ditunggu-tunggu. Sebelum kita masuk dan membahas mengenai topik utama kita, maka Anda perlu pahami dulu mengapa emosi negatif itu mempunyai efek yang destruktif secara umum, ya. Dan inilah pemahaman yang sangat penting sebelum kita bisa melangkah ke pembahasan topik selanjutnya, yaitu 4 emosi yang paling sering dialami oleh seseorang dan mempunyai efek yang destruktif, dan mengapa hal ini bisa terjadi. Oke, jadi teman-teman simak baik-baik ya. Teman-teman, suatu hari ada seorang bapak yang minta dijadwalkan untuk jumpa saya. Sebut saja Pak Budi. Nah, setelah menunggu beberapa waktu, tibalah hari yang dijadwalkan. Pak Budi datang diantar istrinya. Nah, saya lihat wajah Pak Budi ini kusut dan bibirnya sedikit tersungging memaksa dirinya untuk tersenyum. Sekilas saya tahu Pak Budi ini punya masalah yang cukup berat. Nah, namun di luar itu, saya juga merasakan bahwa Pak Budi ini sepertinya tidak ingin jumpa saya sebenarnya. Nah, tapi kan saya tidak boleh asumsi ya. Nah, setelah ngobrol dan suasana mulai cair, saya lanjut bertanya kepada Pak Budi. Oke Pak Budi, jadi apa yang boleh saya bantu? Masalah apa yang Pak Budi ingin atasi? Nah, teman-teman tahu jawabnya? Nggak tahu Pak, saya sih nggak punya masalah. Loh, jadi ngapain Anda kemari jumpa saya? Pak, saya harus datang kemari Pak. Kalau saya nggak jumpa Pak Roni, nanti saya bisa dimarahin istri saya. Tapi jangan bilang-bilang Pak ya. Nah, jadi inilah yang terjadi kalau seseorang datang jumpa saya hanya karena terpaksa dan bukan atas kesadaran yang muncul dari dalam dirinya untuk berubah. Dan tahukah teman-teman, sebenarnya merasa tidak punya masalah, yaitu masalahnya. Setiap respons yang kita berikan terhadap suatu hal atau pengalaman yang spesifik dalam hidup kita, ini pasti terkait dengan suatu emosi tertentu. Ya, emosi bisa positif, bisa negatif. Namun kali ini kita mau fokus dulu pada emosi negatif. Pada saat emosi negatif berada dalam diri seseorang, maka emosi negatif ini pasti akan mempengaruhi bentuk pikiran yang muncul, keputusan, perilaku, dan pengalaman yang ia alami dalam hidupnya. Ya. Dan jika siklus ini terus-menerus terjadi dalam hidupnya dalam waktu yang lama, maka ini akan menjadi identitas bagi seseorang. Sehingga ia tidak menyadari lagi bahwa hal ini ternyata menjadi masalah baginya. Namun orang lain di sekitarnya merasakan hal ini. Nah, inilah yang terjadi pada Pak Budi.
seseorang yang pernah mengalami suatu peristiwa traumatik dalam hidupnya yang melibatkan atau memunculkan suatu emosi yang negatif, maka peristiwa ini akan menurunkan saldo dalam rekening emosinya dan menyebabkan munculnya suatu masalah yang spesifik. Nah, hal ini saya sudah pernah jelaskan di video rekening emosi. Untuk teman-teman yang belum tonton video rekening emosi ini, Anda bisa temukan linknya di sini ya. Nah, emosi negatif yang ada atau tersimpan dalam diri seseorang ini akan mempengaruhi munculnya respons seseorang terhadap suatu peristiwa atau pengalaman yang ia alami. Yang justru bisa semakin memperkuat emosi negatif yang sama atau bahkan bisa mengundang emosi negatif lain masuk. Ya. Nah, terus gimana Pak Roni? Ya, ini harus dibereskan. Ada banyak cara untuk membereskan masalah ini, secara mandiri maupun dengan bantuan profesional. Ya, yang saya maksud profesional adalah psikolog, psikiater, ataupun hipnoterapis. Nah, mungkin teman-teman juga pernah mendengar istilah time will heal atau waktu akan menyembuhkan. Nah, apakah benar demikian? Ternyata tidak, teman-teman. Mengapa? Karena salah satu sifat pikiran adalah pikiran tidak bisa membedakan waktu. Sehingga apapun yang Anda pikirkan ya mengenai suatu peristiwa yang walaupun sudah terjadi cukup lama sebelumnya, pikiran akan menganggap peristiwa ini adalah sebagai sebuah realita yang Anda alami saat ini. Apa akibatnya? Akibatnya adalah pada saat seseorang memikirkan atau teringat kepada suatu peristiwa traumatik tertentu yang terjadi dalam garis kehidupannya. Tunggu, pada saat saya bilang garis kehidupan ini maksudnya adalah pada waktu seseorang itu dalam kandungan ibunya sampai pada usia tertentu ya, jadi bukan di masa lalu. Oke. Nah, walaupun peristiwa ini sudah terjadi lama sekali, namun pada saat orang ini memikirkan atau teringat kepada peristiwa ini, maka emosi yang terikat dengan peristiwa ini yang dirasakan pada waktu terjadinya peristiwa ini dulu, secara otomatis akan dapat dirasakan kembali saat ini. Nah, agar lebih mudah untuk teman-teman bisa pahami penjelasan ini, yuk kita bermain sebentar ya. Teman-teman Anda boleh ingat-ingat kembali satu peristiwa, satu pengalaman yang pernah Anda alami sebelum ini, yang membangkitkan suatu perasaan yang membahagiakan. Perasaan damai, syukur, penuh cinta kasih dan kelembutan hati. Contoh, untuk Anda yang sudah menikah, Anda boleh bayangkan saat Anda menikah, bayangkan pasangan yang Anda cintai sedang berdiri di hadapan Anda. Pandanglah ia dengan lembut dan dengan penuh cinta kasih. Saat Anda sedang saling mengucapkan janji setia pernikahan. Untuk ibu-ibu yang sudah punya anak, Anda boleh bayangkan saat Anda melahirkan anak Anda yang pertama. Bayangkan saat Anda memeluknya dengan penuh kasih sayang. Rasakan kelembutan kulitnya. Rasakan kehangatan tubuhnya. Dan rasakan kehangatan nafasnya. Oke, untuk Anda yang belum menikah, Anda boleh bayangkan satu peristiwa, pengalaman, atau pencapaian yang penting dalam hidup Anda. Mungkin saat Anda diterima masuk ke dalam suatu sekolah atau perguruan tinggi yang sudah Anda impi-impikan. Atau saat Anda sedang melihat-lihat atau membuka-buka kembali album foto kenangan. Atau saat Anda sedang berjalan-jalan dengan keluarga yang Anda cintai. Apalagi ya? Saat Anda pertama kali pacaran. Ya, bisa apa saja ya, ini hanya contoh ya.
Intinya adalah suatu peristiwa, suatu pengalaman yang pernah Anda alami yang membangkitkan perasaan atau emosi yang membahagiakan, perasaan damai, syukur, penuh cinta kasih dan kelembutan hati. Oke, teman-teman Anda pilih satu ya. Saya beri waktu sebentar. Sudah? Sudah ya? Oke, bagus ya. Sekarang kita mulai ya. Sebentar lagi saya akan matikan layarnya untuk membantu teman-teman agar lebih mudah untuk bisa membayangkan mengalami kembali peristiwa ini dan merasakan perasaan yang sama. Oke, izinkan ya. Sekarang ingat-ingat kembali peristiwa atau pengalaman yang pernah Anda alami, yang sudah Anda tentukan tadi, sudah Anda pilih. Pengalaman atau peristiwa yang memunculkan perasaan yang membahagiakan, perasaan damai, syukur, penuh cinta kasih, dan kelembutan hati. Anda boleh membayangkan dengan mata terbuka, atau jika Anda merasa lebih nyaman dengan tutup mata, sekarang boleh tutup matanya. Alami kembali semua peristiwa ini. Jika Anda mungkin masih sedikit mengalami kesulitan, tidak apa, pura-pura saja. Bisa kan? Bagus. Sekarang, alami kembali peristiwa ini. Lihatlah sekeliling Anda. Amati semua detail yang dapat Anda lihat sekarang. Mungkin ada suara tertentu yang Anda dengar. Izinkan ya. Alami kembali pengalaman yang menyenangkan ini. Izinkan dan rasakan kembali perasaan yang sama yang Anda alami di pengalaman ini sekarang. Perasaan bahagia, damai, syukur, penuh cinta kasih, dan kelembutan hati. Apapun perasaan positif yang Anda rasakan sekarang, nikmati. Mungkin Anda merasa ingin tersenyum, boleh tersenyumlah. Atau mungkin Anda juga bisa merasakan suatu sensasi tertentu di salah satu bagian tubuh Anda. Bagian tubuh yang mana ini? Bagus. Alami kembali dan rasakan perasaan positif seperti yang Anda rasakan sekarang ini. Ambil waktu sejenak dan nikmati perasaan ini. Bagus sekali, Anda kembali mendengar suara saya. Sekarang tarik nafas yang panjang dan dalam dari hidung. Tahan sebentar. Hembuskan dari mulut. Gambar hilang. Anda kembali bersama saya dan Anda siap untuk tonton video ini hingga akhir dengan hati gembira. Gimana teman-teman? Nyaman kan? Nah, ini hanyalah satu contoh kecil untuk memberikan gambaran kepada teman-teman bahwa apapun yang kita pikirkan saat ini, walaupun itu suatu peristiwa yang sudah terjadi lama, namun pada saat kita memikirkannya saat ini, maka emosi dan perasaan yang dirasakan pada saat peristiwa ini terjadi
dapat dirasakan kembali sekarang. Ini menjelaskan bahwa selama suatu sumber masalah itu belum dibereskan atau belum diatasi, maka waktu tidak akan dapat menyelesaikannya. Kecuali ada suatu peristiwa yang besar yang terjadi dan secara drastis meningkatkan atau mengubah tingkat kesadaran seseorang dalam melihat peristiwa yang traumatik ini dan memampukan orang ini untuk memberikan suatu pemaknaan yang berbeda terhadap peristiwa ini.